Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul A Second Touch. Saya Uli Manalu. Setiap kali membaca atau mendengar kisah penyembuhan yang Yesus lakukan, penulis atau Pendeta Yowas selalu tiba pada dua pikiran, atau tepatnya imajinasi yang liar. Pertama, Yesus pastilah tidak melakukan karya penyembuhannya secara tertib, dengan antrean bernomor, dengan rapi orang-orang berbaris panjang ke belakang. Yang terjadi tentulah sebuah kesemrawutan di antara orang banyak yang menginginkan kesembuhan dari Yesus. Mungkin sikut-menyikut terjadi, mungkin juga akhirnya ada yang menyerah karena tak mampu mendekati Yesus dan berjumpa dengan sang tabib itu. Hal ini menuntun Pendeta Yowas pada pikiran yang kedua. Pastilah di luar mereka yang disembuhkan, ada lebih banyak orang yang tidak disembuhkan oleh Yesus. Atau mungkin ada lebih banyak lagi orang yang tidak tahu bahwa Yesus hadir, entah karena alasan apapun. Jadi kalau seseorang tidak sembuh, sahabat, tidak berarti pula Yesus tidak peduli. Kisah-kisah mujizat penyembuhan di dalam Injil sesungguhnya menjadi semacam appetizer bagi pembaruan manusia dan ciptaan di masa depan ketika langit dan bumi baru itu hadir sepenuhnya dan seutuhnya. Orang-orang yang disembuhkan Yesus dapat dipandang sebagai alat peraga yang ingin menandaskan bahwa Yesus peduli pada semua orang pada masa itu pun pada masa kini dan sampai kapanpun. Ada satu hal yang tak boleh kita abaikan tatkala berbincang tentang penyembuhan yang Yesus kerjakan. Tidak selalu Yesus menyembuhkan secara langsung, instan, seketika atau sekejap. Ternyata ada saja orang-orang yang disembuhkan melalui proses panjang. Contohnya adalah orang buta di dalam Markus 8 ayat 22-26. Orang buta dalam kisah Injil Markus tersebut, sahabat, adalah satu dari 3 orang yang proses penyembuhannya melibatkan ludah. Dua kisah lainnya adalah penyembuhan orang buta lainnya terdapat dalam Yohanes 9 ayat 1-7 dan seorang tuli dalam Markus 7 ayat 31-37. Mungkin Anda bertanya, ludah? Ya, menjijikan bukan? Tapi itulah yang dilakukan sang tabib eksentrik itu. Entah mengapa Yesus menyembuhkan dengan memakai media ludah. Pendeta Yowas tak yakin Yesus melakukannya karena di dalam ludah memang terdapat enzim bernama histatin 5 yang menurut penelitian medis dapat mempercepat penyembuhan luka. Pendeta Yowas ingat ketika masih kecil, ibu Pendeta Yowas menyarankan agar menaruh ludah ke luka ketika jatuh. Sang ibu mengatakan bahwa ludah dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Ternyata benar. Sahabat, Yesus memakai ludah bukan karena alasan itu. Yesus memakai ludah lebih sebagai sebuah pralambang kehinaan dapat Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan dan kebajikan. Yang menarik adalah ketika kita membandingkan ketiga kisah penyembuhan yang melibatkan ludah ini, ternyata kisah di dalam Markus 8 ini menampilkan penyembuhan yang tidak instan dan tuntas. Setelah menyembuhkan mata si buta dengan ludah, orang itu mampu melihat namun masih secara kabur dan buram. Orang-orang di depannya berjalan seperti pohon, demikian katanya. Setelah itu, Yesus melakukan tindakan yang kedua, yaitu meletakkan tangannya pada mata yang separuh sembuh itu. Barulah setelah itu, kesembuhan yang paripurna terjadi. A second touch. Sahabat, dalam tulisannya kali ini, Pendeta Yowas juga menuliskan mengenai Axel. Ia lahir prematur pada usia kehamilan 7 bulan. Terlepas dari keharusan dirawat secara intensif selama 27 hari di rumah sakit, bayi ini membawa kegembiraan luar biasa bagi keluarga Pendeta Yowas. Namun di tengah masa perawatan itu, pihak rumah sakit mengambil darah bayi mungil tersebut, diuji saring bayi lahir untuk mendeteksi sekian puluh penyakit yang mungkin muncul, dan diketahuilah bahwa ia mengidap congenital hypothyroidism, kekurangan kelenjar hormon tiroid bawaan. Sejak itu, anak tersebut harus meminum hormon pengganti hormon tiroid dengan nama generik levothyroxine setiap hari agar dapat hidup sehat. Pada usia 3 tahun, pengobatannya dihentikan sejenak untuk mengetahui apakah tubuhnya bisa menghasilkan hormon tiroid sendiri. Ternyata tidak.
Obat pengganti hormon pun diteruskan sampai hari ini bahkan sepanjang hidupnya. Sahabat, setiap obat yang diminumnya setiap pagi bagaikan sentuhan kedua Allah baginya. A second touch, a third touch, a day by day touch. Anak itu bernama Axeldio Pascal Adi Prasetya. Sahabat, teman sekelasnya memanggilnya Axel, yang artinya Bapa Perdamaian. Keluarga memanggilnya Dio, yang artinya Allah, untuk mengingatkan bahwa Allah tak pernah berhenti bekerja di dalam hidupnya untuk membawa perdamaian, dan agar hidupnya pun menjadi tanda perdamaian bagi siapa saja. Sahabat, Yesus yang memberikan sentuhan kedua bagi orang buta itu menghadirkan Allah sentuhan kedua, God of a second touch. Ia adalah Allah yang bekerja tidak dengan cara instan, serba cepat. Kita memang hidup dalam dunia instan atas nama efisiensi. Namun demikian, tidak semua yang serba cepat berarti baik. Bahkan banyak hal yang instan sungguh buruk. Semua yang bertumbuh secara organis lazimnya memakan waktu dan proses yang panjang. Para orang tua misalnya tentu mengharapkan anak-anak mereka bertumbuh. Meskipun demikian, mereka tak dapat memaksa anak-anak mereka bertumbuh lebih cepat dari yang seharusnya terjadi. Pertumbuhan, perkembangan, kesembuhan, dan pemulihan kerap harus mengalami proses dan tahap yang tertatih-tatih. Sentuhan-sentuhan Allah yang membutuhkan proses itu bermanfaat bagi pertumbuhan kita. Kesabaran dan ketahanan spiritual lantas dibutuhkan untuk sungguh mengalami proses tersebut tahap demi tahap. Allah setia memasuki seluruh proses tersebut. Ia sungguh bersabar sebab Ia adalah Allah sentuhan kedua. Sahabat, apakah kita sendiri cukup bersabar dengan sentuhan-sentuhan kecil Allah dalam hidup kita? Sampai di sini labirin kehidupan kali ini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.